Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya para pemirsa pada kesempatan kali ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, dan yang terpenting adalah semangat Anda dalam proses Anda memorizing Al-Qur'an. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghafal Al-Qur'an tentunya kita tidak hanya mengiringi proses kita dengan mengulang-ulang saja. Tetapi dalam konteks kita menghafal Al-Qur'an harus ada yang namanya tadabbur. Hari ini insya Allah kita akan lebih mempelajari tadabbur secara breakdown. Kita akan pelajari tentang bagaimana kita menghafal Al-Quran dengan tadabbur waqi'. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang apa itu tadabbur waqi', kemudian bagaimana konsep ilustrasi daripada tadabbur waqi', dan kita akan pelajari daripada tadabbur ibrah, tadabbur waqi', dan juga tadabbur al-majmu' bil waqi'. Kemudian juga nanti kita akan pelajari tentang tadabbur secara mustaqbal. Kemudian juga kita akan terapkan bagaimana penerapannya dalam konteks kita menghafal Al-Quran. Baru kita akan masuk kepada nilai-nilai pembelajaran dan kita akan tutup. Baiklah para pemirsa, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, apa sih yang dinamakan dengan tadabbur waqi'? Jadi kalau kita mempelajari tentang tadabbur waqi' adalah tadabbur yang dia memfokuskan dengan kejadian saat ini, yaitu secara waqi'iynya, secara waqi'iyahnya yang berlaku di zaman kita. Jadi kalau seorang itu sedang membaca Al-Quran, maka dia harus bisa menerapkan itu secara waqi'iyahnya, secara realitasnya. Dan tentunya di sini tadabbur waqi' juga berkaitan dengan zaman, baik itu zaman yang masa lalu atau secara ibrah, kemudian juga secara masa depan atau secara mustaqbal. Maka kini untuk melihat secara realita kehidupan hingga masa depan untuk bisa melangkah dengan tepat. Jadi masa lalu untuk mengambil ibrah, masa kini untuk supaya kita tahu yang namanya realita, kemudian juga masa depan supaya bisa melangkah dengan baik. Nah, tentunya di sini tadabbur waqi' atau daripada secara realitas diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah secara realita ketika dibacakan bacaan Abdullah bin Mas'ud ayat 41 surah An-Nisa, ketika itu Rasulullah menangis dengan mata bercucuran. Luar biasa sekali dari sisi tadabbur beliau. Nah, di sini kita harus bisa melihat bagaimana Rasulullah bisa menangis dengan sampai kepada ayat tersebut. Tentunya ketika dilihat daripada cara pandang tentang ayat tersebut, ayat ini fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, berbicara tentang hari kiamat yang berkaitan dengan masa depan. Kemudian juga kondisi realitas daripada saat ini, yaitu saat di zaman Nabi sebagai Rasulullah SAW diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ketika kita berbicara tentang konsep ilustrasi daripada tadabbur secara waqi', yang harus kita pahami adalah satu, tadabbur secara waktu ada yang ibrah, artinya di zaman-zaman masa lalu, atau juga secara waqi'nya atau secara di zaman ketika seseorang itu membaca Al-Quran, apa yang bisa dia ambil, apa yang bisa dia ambil pesan dari ayat tersebut secara realita. Dan juga adalah secara mustaqbal, karena Al-Quran ini adalah Al-Quran yang luar biasa mukjizatnya hingga akhir zaman sampai dengan hari kiamat. Maka ketika kita berbicara tentang secara mustaqbal adalah bagaimana kita mengambil langkah-langkah kita
ke depan. Secara ibrah kita bisa mengambil daripada tafsir, pemahaman para ulama. Makanya penting banget ketika seorang itu memahami Al-Quran, dia melakukan pembacaan tafsir, pembahasan yang baik secara pemahaman para ulama salaf, sehingga di situ dia bisa dapetin secara ibrahnya. Jadi ibrahnya itu dia dapat. Nah, kemudian secara realitasnya juga bagaimana dia bisa dapetin yang namanya nilai-nilai. Nanti kalau kita berbicara hikmah yang dia bisa dapetin dari realita kehidupan yang ada di kehidupan dia saat ini. Kalau Anda hari ini hidup di zaman teknologi, apa yang bisa Anda ambil dari ayat tersebut gitu ya. Dan juga secara alamah minal Quran, bahwa Al-Quran, hadis itu juga memberikan tanda-tanda tentang bagaimana masa depan. Makanya Al-Quran juga berbicara tentang hari kiamat, masa depan. Kemudian juga bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang secara ilmiah yang dulu belum terbuktikan, tetapi di zaman hari ini apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu para pemirsa terbukti dengan baik. Nah, makanya ketika seseorang itu membaca Al-Quran, dia harus bisa secara waqi'nya, secara ibrahnya, dan juga secara mustakbalnya, sehingga di situ dia dapat nilai yang penuh ketika membaca satu ayat. Nah, tadabbur ibrah para pemirsa adalah tadabbur yang diambil dari kejadian-kejadian masa lalu ataupun mengambil hikmah pada ayat. Tadabbur ibrah ditemukan ketika seseorang itu satu, dia baca asbabun nuzul. Karena kita ini tidak mengalami suasana kondisi diturunkannya ayat tersebut. Kalau para sahabat luar biasa, dia betul-betul mengalami kondisinya, bagaimana condition daripada ayat itu. Nah, ketika kita ingin dapetin yang namanya satu kondisi para pemirsa, kita harus membaca secara rohnya, secara pemahaman para salafnya, sehingga kita tahu nih sebenarnya konteks ayat ini itu berbicara mengenai apa, di dalam kondisi apa gitu ya. Makanya tadabbur itu bisa dari sisi ibrah, ada yang secara hikmah. Oh, maksudnya kisah ini tentang orang ini, kisah ini tentang kejadian ini ya, ayat ini berkaitan dengan kejadian yang ini, sehingga kita bisa dapetin di situ hikmah yang mana contoh-contoh daripada masa-masa lampau, baik itu kejadian, kemudian juga orang, itu seringkali berulang ya. Makanya ketika Al-Quran berbicara tentang Fir'aun, di zaman sekarang pun ada juga orang yang sombong sekali gitu ya. Atau ketika Al-Quran berbicara tentang yang mengolok-olok agama, di zaman sekarang pun ada juga orang yang seperti itu para pemirsa. Nah, makanya di situ ketika kita berbicara tentang hikmah-hikmah yang kita baca dari waktu-waktu yang lampau, di situ kita akan dapetin nilai-nilai yang mana nilai-nilai ini kita akan bisa terapkan secara realitas. Nah, makanya di sini penting banget tadabbur secara ibrah para pemirsa. Atau dari sisi tadabbur bi tafsir wal faham ulama as-salaf. Paham ulama salaf adalah paham-paham yang dituangkan dalam tafsir, yang mana itu kejadian penulisannya terjadi di masa-masa yang lampau. Maka ketika kita membaca daripada tafsir-tafsir para ulama, pemahaman-pemahamannya itu kita bisa dapatkan, sehingga bisa menjadi background dasar karena kita mungkin belum punya kapasitas terhadap maksud ayat itu, apa yang dimaksud gitu ya. Kita bisa membaca tafsir para ulama sehingga tahu arahnya kemana, maksudnya gimana para pemirsa. Nah, kemudian secara waqi' adalah bagaimana seseorang itu ketika mentadabburi Al-Quran, dia memaknai ayat dalam kondisi secara realitas. Nah, saat ini yang terjadi pada zaman seseorang, tadabbur waqi' menjadi ayat Al-Quran yang memiliki eksistensi kehidupan dalam waktu yang berjalan pada kehidupan, sehingga seseorang yang hidup dibimbing dengan Al-Quran sesuai realitas kehidupan yang dijalani.
Artinya orang ketika dia tadabbur secara waqi, dia harus bisa mengambil nilai-nilai daripada maksud ayat itu, sehingga dalam realitas kehidupannya nanti dia bisa terbimbing dengan apa yang dipahami gitu ya. Nah, memahami kondisi dan situasi itu penting bagi seorang pembaca Al-Quran ataupun penghafal, sehingga dapat menjadikan tuntunan dalam melangkah pada kondisi realitas masa kini. Akhirnya di situ ketika dia melihat suatu kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya, yang terjadi di realitas kehidupan yang dia alami, dia bisa melihat itu secara objektif, para pemirsa. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, ketika menyampaikan tatajafa junubuhum 'anil madaji', beliau menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah tameng, sedekah itu memadamkan, menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api, dan sholat seseorang pada tengah malam gitu ya. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan tentang pintu-pintu kebaikan ya, disampaikan bahwa kata Rasulullah, kesalahan seperti sedekah dia menghapus kesalahan. Kemudian air memadamkan api seperti air memadamkan api. Kemudian juga berbicara tentang sholat yang ada di tengah malam, puasa. Lalu beliau membaca ayat-ayat daripada surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Nah, di sini secara realitas bisa ada resultnya. Jadi ketika dalam suatu realita orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia bisa terbimbing dengan dalil-dalil yang dia sudah hafalkan. Karena kejadian itu dia bisa ambil secara realitas, para pemirsa. Nah, kemudian secara mustakbal, bagaimana dia mampu daripada melihat masa depan. Oh, cara melangkahnya gimana? Nanti kalau ada kejadian yang seperti ini, bagaimana melangkahnya gitu ya. Dari sisi pemaknaan ayat, kemudian juga dia dapetin kesimpulan maknanya, dan juga dia bisa dapetin cara pandang masa depannya. Karena kejadian-kejadian itu di dunia ini berulang, pasti ada terus begitu. Kejadian ini pasti ada terus. Itulah kenapa Al-Quran memuat daripada seluruh kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan, sehingga nanti kalau ada kejadian yang serupa, dia bisa terbimbing dan cara mengatasinya daripada problem solvingnya itu seperti apa, para pemirsa. Nah, kemudian barulah ketika tadi kita sudah kenali dari sisi tadabbur secara waqi, kemudian tadabbur secara ibrah, kemudian juga tadabbur secara mustakbal, kita bisa gabungkan itu ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kita bisa dapetin semuanya. Namanya tadabbur al-majmu' secara waqi, secara realitas. Jadi ketika Anda baca Al-Quran secara waqi saat itu, kemudian Anda juga membaca daripada tafsir sehingga Anda bisa dapetin ibrah dan juga mengambil hikmah-hikmah, kemudian secara waqi Anda bisa dapetin itu nilai-nilai secara realita, sehingga bisa terbimbing Anda dan mendapatkan prinsip-prinsip dari ayat tersebut, dan juga membimbing Anda secara mustakbal, sehingga dalam konteks Anda melangkah masa depan selalu terbimbing dengan dalil-dalil yang Anda hafalkan. Inilah daripada konsep tadabbur secara majmu', adalah menggabungkan, mengkombinasikan, dan di situ akan mempengaruhi jiwa dan mengingatkan ketika terjadi ketidakseimbangan antara pemahaman dengan amaliyah yang Anda lakukan. Contoh, ketika Anda ingin melakukan sesuatu, langsung ingat ayatnya wala taqrabuz zina gitu ya, dan itu terbimbing dengan luar biasa. Misalkan ketika menyuruh orang, keluar ayatnya atamuruna nasa bil birri, ya. Paling tidak di sini ketika seseorang itu menerapkan hal-hal yang demikian, dia akan ada di dalam qalbunya ini pengingatan-pengingatan, karena dia sudah tahu secara makna daripada apa yang disampaikan ayat tersebut, para pemirsa. Nah, bagaimana sebenarnya prakteknya? Tadi kita sudah siapkan ilustrasi daripada konsep
pemahaman secara waqi, secara majmu. Nah, di sini kita akan terapkan, misal kita baca surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, gitu ya. Kita sudah baca secara nazar, kemudian juga kita berusaha hafalkan. Baru di situ nanti kita masuk ke tadaburnya, ibrahnya. Kita buka tafsir, misalkan kita buka tafsir Ibnu Katsir di situ. Kita baca apa maksudnya? Yakni apakah yang mendiskusikan mereka tentang hari akhir, yaitu berita yang sangat besar, yang besar yaitu berita yang sangat mengerikan lagi, sangat mengejutkan. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar ini adalah kebangkitan setelah mati. Mujahid mengutarakan Al-Quran, namun yang jelas adalah pendapat yang pertama, yaitu berita besar, hari kebangkitan setelah mati. Kemudian lanjut kita baca, manusia dalam hal ini ada dua macam, yang beriman dan yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman berikutnya mengancam orang-orang yang ingkar kepada adanya hari akhir. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang besar melalui ciptaannya terhadap segala sesuatu yang besar lagi menakjubkan, yang semuanya itu menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk masalah hari berbangkit dan lain-lainnya. Nah, di sini kita sudah tahu nih maksudnya gimana. Secara pemahaman ulama salaf, oh jadi maksudnya adalah amyatasalu anin nabiyil azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamu thumma kalla sayalamu, lalu alam naj'alil, di situ Allah menyampaikan kebesarannya. Nah, ini maksud daripada maknanya, sehingga kita bisa dapetin tuh secara pemahaman Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini, ya. Apa maksud daripada ayat ini, ya. Dan itu pemahamannya kan pemahaman yang secara lampau, ya, yang jauh kehidupannya, tapi bisa kita dapetin secara maknanya, para pemirsa. Nah, baru di situ kita bisa wakinya. Akhirnya kita bisa terapkan. Ayat ini menggambarkan rasa penasaran manusia tentang hari kiamat, terus disibukkan dengan kesibukan duniawi. Hari kebangkitan itu ada nggak sih sebenarnya? Kemudian juga perbedaan secara realitas saat ini, apakah hari kebangkitan itu benar-benar ada, gitu ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Maka dari sini memang secara realitas bahwa kejadian-kejadian amma yatasaalun anin naba'il azim itu terjadi di saat ini, di realitas saat ini. Ketika Anda baca Al-Quran hari ini, bahwa ada loh perdebatan yang berkaitan tentang hari kebangkitan. Apakah hari kebangkitan itu ada atau enggak? Itu secara waktunya. Jadi Anda bisa nanti mendapatkan wawasan bagaimana menyikapi perdebatan itu. Makanya disampaikan ayat selanjutnya, alam naj'al arda mihada. Bagaimana kita bisa melihat ayat-ayat secara kauniyah, apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan dan kebesarannya. Barulah secara itu Anda bisa dapat secara mustakbal bagaimana Anda melangkah ketika sudah membaca ayat ini. Tentunya di situ ayat ini mengarahkan kepada kita untuk mempersiapkan masa depan dengan memahami bahwa kehidupan akhirat adalah kepastian, gitu kan? Jadi secara mustakbalnya dia tahu nih bahwa yang harus dipilih adalah yang percaya. Karena ketika nanti percaya dengan kekuasaan Allah, setelah nanti ditiup yang namanya yauma yunfakhu fis-sur, itu kan ayat-ayat selanjutnya kan, yauma yunfakhu fis-sur, disitulah akan terlihat yang namanya an-naba'il azimnya, kebangkitannya. Nah, ini secara mustakbal. Akhirnya di situ dia beramalnya ini tetap ada tujuannya adalah tujuan akhirat. Secara mustakbal. Itu yang bisa kita pelajari. Maka ketika kita melakukan tadabbur secara waqi atau majmu', baik itu secara ibrah, waqi dan juga mustakbalnya, kita harus bisa satu tadabbur secara ibrah. Bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.
Dan tentunya Al-Quran itu seringkali menyampaikan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, sehingga di situ kita bisa dapetin yang namanya ibrah dan juga hikmah. Kemudian secara realitas saat ini Anda hidup, bagaimana nilai-nilai yang bisa Anda dapatin secara tanggung jawabnya, kemudian secara lingkungan, seperti memanfaatkan waktu, sumber daya untuk memperbaiki diri. Itu kan secara wakil, yang mana ayat-ayat tadi yang secara Anda sudah dapetin maknanya bisa Anda daripada terapkan secara realitasnya, itu secara wakil. Dan secara mustakbal adalah bagaimana Anda membuat visi, misi gitu ya. Bagaimana Anda mengarahkan daripada pribadi Anda ya, sehingga secara mustakbal Anda bisa lebih strategis. Tentunya di situ dengan nilai-nilai yang Anda baca ketika membaca Al-Quran ataupun yang Anda hafal, para pemirsa. Makanya pada kesempatan kali ini apa yang bisa kita ambil? Tadabbur al-majmu' al-waqi, atau secara waqi mengintegrasikan antara pemahaman daripada pembelajaran daripada masa lalu ibrah, kemudian secara realitas saat ini kita di akhir zaman, dan juga secara mustaqbal apa yang bisa kita siapkan ketika kita melangkah. Melalui ibrah kita mengambil hikmah sejarah, memahami pola kehidupan, dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian secara waqinya apa? Kita merenungi kondisi kehidupan saat ini. Apa sih realitas kehidupan saat ini, bagaimana? Dan juga secara masa depan. Tentunya orientasi bagaimana kita menatap yang namanya masa depan kita, yaitu akhirat kita dengan baik. Keseluruhan tadabbur ini mengajarkan keseimbangan berpikir. Jadi kita nanti orangnya seimbang dalam berpikir, kemudian seimbang dalam bertindak, seimbang dalam merencanakan. Tentunya di situ hidupnya jadi hidup yang berkualitas sekali, para pemirsa. Karena dia tahu tujuan daripada penciptaan, juga nanti daripada langkah-langkahnya itu dia ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan, yaitu masa depan akhirat. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga pembelajaran tadabbur waqi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.